Ada pertanyaan cukup unik yang mana ini seringkali disampaikan oleh orang yang sudah cukup dewasa. Jadi kalau anak-anak insya Allah aman dari pertanyaan ini. Pertanyaannya begini, Ustadz, kenapa ya puasa saya ini terasa biasa-biasa saja, tidak terasa istimewa begitu? Maksudnya adalah ya tidak berimbas baik secara jasmani atau rohani. Tapi bisa jadi berimbasnya di jasmani, rohaninya tidak. Karena apa? Tidak berimbas itu bisa jadi karena puasanya ya hanya puasa biasa saja. Makanya imbasnya, efeknya juga biasa saja. Seperti yang sudah-sudah. Jadi puasanya hanya menahan lapar dan dahaga. Tidak lebih dari itu. Maksiat ya masih maksiat. Lisannya ya masih jahat. Ya, penglihatannya masih melihat yang membuka aurat. Telinganya mendengarkan yang jahat-jahat. Jarinya nulisnya, ngetiknya, scrollnya, cari yang maksiat-maksiat juga. Ya bagaimana kalau yang dilakukan selama berpuasa seperti itu mau berimbas secara ruhani? Padahal puasa itu adalah ibadah yang intim kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ibadah ritual saja, tapi dimensinya adalah dimensi spiritual, dimensi untuk memperbaiki jiwa, memperbaiki ruhani kita. Kalau secara jasmani mungkin banyak yang berubah, ya, timbangannya berubah, miringnya miring ke kanan, ya kan? Kalau kita naik timbangan itu miringnya indikatornya ke kanan, berarti apa? Nambah timbangannya, bukan ke kiri. Kalau ke kiri berarti berkurang. Banyak faktornya. Tapi pada kali ini di dalam kitab I'anatul Talibin itu waqafun nafsi an syahwatin laha mubahah. Dan kita disunnahkan untuk menghindari sesuatu yang diperbolehkan. Dalam hal ini adalah dalam hal makanan. Jadi kita di luar bulan Ramadan, selama makanan itu halal, boleh kita makan. Ya, selama makanan itu halal, boleh semuanya kita makan. Tapi dalam hal ini, jika kita ingin puasa kita maksimal, memberikan perubahan, memberikan dampak yang baik, yang pesat untuk ruhani kita, untuk jiwa kita, maka kita perlu mengkoreksi cara kita berbuka dan sahurnya. Jadi salah satu indikator yang membuat diri kita puasa kita itu terasa biasa-biasa saja karena kita terlalu menuruti hawa nafsu kita dalam berbuka puasa ataupun sahur. Iya Pak ya? Coba itu di depan orang jualan banyak sekali. Dari A sampai Z, Z sampai A itu ada semua orang jualan. Dan mana yang tidak ingin kita beli? Mana yang tidak ingin kita makan? Semuanya pengen kita beli kalau uangnya ada. Semuanya pengen kita makan kalau cukup perut kita. Nah, itulah esensi puasa sebetulnya. Menahan syahwat, an syahwatin laha mubahah. Yang kita tahan itu syahwat kita, nafsu kita. Lah kalau kita puasa dari pagi sampai sore, sampai petang, kemudian ketika sudah Allahu Akbar, langsung semuanya dimakan. Langsung semuanya dilahap. Ya berarti esensi dari puasanya tidak dapat.
Nah, ini perlu kita koreksi. Kemudian bagaimana kita mendapatkan indikator supaya kita ini dalam hal makan ini supaya berimbas terhadap rohani kita? Maka batas minimalnya adalah sama dengan ketika kita sebelum berpuasa yang kita makan. Jadi kalau di luar berpuasa, di luar bulan Ramadan, di luar bulan puasa, kita biasa makan katakanlah ya seperti biasalah. Makan apa, menunya apa. Nah, itulah yang kita makan ketika bulan Ramadan. Batas minimalnya. Maksimalnya ya sebisa mungkin ketika bulan Ramadan yang kita makan di bawah yang biasanya kita makan di luar bulan Ramadan. Jadi katakanlah di luar bulan Ramadan kita biasa makan rawon katakanlah. Ya sudah, pada bulan Ramadan ya kita makannya rawon. Satu porsi, ya satu porsi. Itu batas minimumnya. Batas maksimalnya. Di luar bulan Ramadan kita biasa makan rawon. Ayah kita, istri kita, ibu kita, suami kita biasa menghidangkan, biasa membelikan makanan rawon di bulan Ramadan. Ya makannya di bawah itu. Makan telur kah, makan apa? Intinya kita menekan nafsu kita, syahwat kita. Bukan gelontor, bukan ngasih makan ego kita. Ayo, mana yang bisa kita beli? Ayo, apalagi ngajak teman-temannya misalkan, ayo di sana loh, ada makanan enak ini, ayo. Ya itu tadi, apakah nggak boleh Ustaz? Boleh. Tapi kita disunnahkan untuk menekan syahwat kita. Menekan sesuatu hal yang diperbolehkan. Harusnya dengan bulan Ramadan itu biaya belanja rumah tangga itu menurun, harusnya. Sangunya santri, sangunya anak-anak itu harusnya menurun. Uang belanja ibu-ibu ini harusnya menurun. Tapi anehnya bulan Ramadan sangu makin banyak. Dana belanja untuk makan makin banyak. Tandanya apa? Berarti esensi dalam hal berpuasa gagal. Ya itu tadi. Di luar bulan Ramadan kita makan rawon. Di bulan Ramadan rawon, soto, semuanya ada semua. Biasanya kita makan satu macam, di bulan Ramadan ada 3, 4 macam. Itu masih belum buahnya, masih belum dessertnya, masih belum pencuci mulutnya, masih belum pencuci tangannya, kakinya, macam-macam. Itu. Nah ini harus kita koreksi. Kalau memang kita ingin puasa yang kita jalani berimbas terhadap ruhani kita. Maka pada kitab Al-Uhud itu, karya Asy-Syaikh Asy-Sya'rawi, itu tidak dikatakan orang yang berpuasa. Orang yang ketika makan berbukanya atau makan sahurnya berkenyang-kenyang ria. Jadi makan tuh sampai wis gak kuat wisan. Bahkan ketika berkumandang azan awal saja itu sudah bukan makan sudah bukan makan yang ringan. Kalau yang disunahkan adalah kurma dan air putih atau az-zamzam misalnya. Ini enggak, langsung makan ayam satu porsi. Langsung sudah gaspol. Sehingga apa? Langsung sudah kenyang, sudah nggak kuat. Jangankan untuk isyaknya, tarawehnya, untuk maghribnya saja sudah gelegek itu sendawanya itu sudah bau ayam semuanya sudah. Ya tidak berimbas apa-apa. Maka kita perlu koreksi ini. Salah satu indikator ketika kita menginginkan bahwa puasa kita berimbas positif, berimbas baik terhadap rohani kita, terhadap jiwa kita, terhadap spiritual kita.